ketika paginya mereka melihat ternyata ada pemakaman umum yang berada di samping apartemen mereka. Hai, balik lagi sama aku Desi. Nggak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, jadi kali ini tuh aku akan menceritakan salah satu kisah yang dialami oleh anak-anak muda yang sedang liburan. Nah, jadi seperti ya kita tahu seperti ini ya, pandemi itu masih berlanjut, so kita masih harus stay di rumah. Kalau kita keluar pun itu harus yang penting-penting aja ya, meskipun sekarang ini udah beberapa tempat wisata dibuka, tapi intinya kita juga harus berhati-hati dan selalu menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Oke, jadi cerita ini tuh dialami oleh 4 orang sekawan yang sedang berlibur di Yogyakarta di pertengahan bulan Oktober tahun 2019. Cerita ini sempat viral waktu itu tahun 2019, di mana cerita ini ditweet oleh akun dengan nama @chokopai yang merupakan tanggapan layar dari instastory-nya @yusikus, dan nama pemilik dari akun @yusikus ini adalah Mbak Yusi. Jadi ceritanya waktu itu ada 4 orang sekawan dan salah satunya ini adalah Mbak Yusi. Jadi cerita ini diceritakan oleh Mbak Yusi di instastory dia. Nah, cerita ini dimulai waktu itu mereka berempat ini adalah 4 sekawan yang berasal dari Surabaya dan hendak pergi ke Jogja untuk melakukan liburan pada waktu itu. Nah, waktu itu mereka melakukan perjalanan menaiki kereta dan tiba di stasiun Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober tahun 2019 tepat pukul 12 malam. Nah, setelah mereka turun dari stasiun, akhirnya mereka sempat mampir ke Alfamart waktu itu untuk membeli beberapa kebutuhan. Waktu itu mereka bilang kalau sebenarnya kebutuhan yang diperlukan itu banyak, tapi mereka cuma bisa beli sedikit karena waktu itu kartu debit mereka lagi error. Akhirnya mereka terpaksa menggunakan uang tunai yang waktu itu dibawa dan hanya sedikit. Setelah itu, akhirnya mereka segera memesan taksi online. Setelah beberapa lama menunggu taksi online, akhirnya taksi pun datang. Mereka akhirnya naik taksi itu dan mengatakan kalau sang sopirnya juga agak sedikit jutek dan tanpa mau bicara banyak-banyak. Nah, mereka ini memang rencananya akan menginap di salah satu apartemen yang sudah mereka booking sebelumnya jauh-jauh hari. Nah, perjalanan dari stasiun ke apartemen ini memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, saat mereka berada di perjalanan dengan taksi online tersebut dan mulai sudah dekat dengan apartemennya, mereka merasakan sesuatu yang udah agak gak enak, di mana jalan akses masuk ke apartemen tersebut katanya sangat amat gelap, bahkan gak ada penerangan lampu jalan satupun. Dan akhirnya setelah mereka sampai di apartemen, mereka pun turun dan langsung menuju ke meja resepsionis. Namun anehnya, ketika mereka berada di sana, sama sekali tidak ada orang yang menjaga meja resepsionis. Dan dikatakan kalau salah satu dari 4 cewek ini, yaitu namanya Mbak Sutia ini, bilang kalau misalnya kunci kamar apartemen mereka itu katanya sudah dititipkan ke Pak Satpam. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang aneh karena biasanya kan kunci biasanya dititipkan di resepsionis, tapi ini sudah dititipkan ke Pak Satpam dan mereka pun harus mencari Pak Satpam tersebut. Mereka berempat berjalan menuju pos Satpam waktu itu dan melewati parkiran. Nah, ketika di sana mereka melihat bahwa parkiran itu sangat amat penuh dengan mobil dan motor. Sehingga mereka pun berpikir, oh kayaknya yang nginep di sini juga cukup banyak dan rame. So, kita nggak perlu takut. Nah, setelah mendapatkan kunci kamar, akhirnya mereka pun semua langsung menuju ke kamar apartemen yang sudah mereka sewa, yakni berada di lantai 9. Nah, setelah sampai di lantai 9, nggak tahu kenapa si Mbak Yusi ini tiba-tiba aja tuh ingin menengok ke salah satu kamar apartemen yang waktu itu pintunya sangat terbuka lebar tapi tanpa penerangan alias gelap sekali. Nah, setelah dia menengok ke kamar tersebut, dia melihat ada sekelebat bayangan yang lewat di ruangan tersebut. Ketika dia melihat bayangan tersebut, dia seolah-olah tuh merasa cuek. Apaan sih? Aneh banget, dia bilang gitu. Nah, tapi perasaannya juga gak enak. Nah, akhirnya setelah itu dia langsung nengok ke salah satu temannya yang bernama Vivi, dan sepertinya Vivi juga baru saja melihat bayangan yang sama seperti yang dilihat oleh Yusi. Ketika itu pun mereka akhirnya saling tatap menatap dan tertawa, seolah-olah mereka seperti menghilangkan perasaan yang aneh tersebut dan menganggap kalau sebenarnya gak ada apa-apa. Kejadian janggal pun akhirnya terus berlanjut, di mana ketika mereka
tempat tidur, keesokan paginya Yusi sempat sangat kaget saat melihat keluar jendela kalau ternyata di luar apartemen mereka di bawah ada pemandangan yang sangat mengerikan, di mana di samping apartemen yang mereka sewa itu adalah komplek pemakaman yang semua batu nisannya berwarna hitam. Setelah mengalami hal mistis tersebut, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pergi liburan. Ya memang kan rencananya mereka tuh kesana untuk pergi liburan dan menginap di apartemen. Nah setelah itu akhirnya mereka pergi ke beberapa tempat wisata. Salah satunya mereka pergi ke Taman Sari dan ke Parangtritis. Nah saat di Parangtritis ada lagi kejadian aneh yang mengikuti mereka, dimana saat mereka asik menikmati sunset dan berfoto-foto ria, Mbak Yusi ini sempat menangkap gambar dirinya dan setelah difoto dia melihat hasilnya. Anehnya dia ketakutan saat melihat fotonya sendiri, dimana waktu itu Yusi tampak mengenakan dress berwarna hijau dan putih serta mengenakan jilbab hitam, dan dia pun berpose aneh dengan tangan kanan menyentuh kening serta tangan kiri menopang siku tangan kanan. Foto itu pun akhirnya juga dimasukkan ke salah satu Instagram Mbak Yusi dan mendapatkan berbagai komentar, dimana komentar itu ada yang mengatakan kalau jujur lihat foto mbaknya yang ini langsung batin, Mbak cantik banget, auranya anggun, kalem, bener-bener kayak ratu, beda banget sama foto-foto waktu selfie. Terus ada juga yang berkomentar kalau auranya kok beda sih, suwir aja ngelihat foto-foto mbaknya, pandangannya tuh kayak kosong dan senyumnya beda. Dan ada juga yang berkomentar kalau katanya foto Yusi ini sangat-sangat mirip sama Nyi Roro Kidul. Nah setelah itu kejadian di pantai itu terus berlanjut, dimana mereka tetap menikmati keindahan pantai dan tetap berwisata dengan tenang. Ya meskipun dengan hati yang agak kacau balau dan gak karu-karuan, mereka tetap memikirkan ya udahlah yang penting santuy aja, gak usah dipikirin yang aneh-aneh gitu kan. Setelah menikmati panorama dan keindahan pantai Parangtritis, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk akan pulang ke apartemen. Nah di sanalah mereka kembali memesan taksi online, dan kali ini saat perjalanan pulang mereka merasakan hal yang sangat amat tidak enak, dimana waktu itu Mbak Yusi mengatakan kalau sebenarnya waktu perjalanan berangkatnya itu tuh kayaknya dekat dan cepet banget, tapi kenapa pas pulang itu justru memakan waktu yang sangat lama, dimana waktu itu mereka juga mengatakan kalau sempat melewati beberapa pepohonan dan hutan yang gelap serta ada jurang di sisi kanan dan kiri ketika mereka berkendara. Nah lagi ada Mbak Sotia yang waktu itu bertanya kepada Mbak Vivi. Dia bertanya, Vi, kita ada yang ngikutin nggak? Terus Mbak Vivi bilang kalau enggak sih sebenarnya, tapi ya kita berdoa aja lah dulu. Setelah mendengar kata-kata dari Mbak Vivi, seketika semuanya langsung diam dan tetap melanjutkan, mereka katanya tetap santuy untuk melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Setelah mereka sampai di apartemen, sama seperti sebelumnya, mereka tetap melihat kalau di parkiran itu tetap banyak orang. Tapi anehnya di dalam apartemen sendiri itu sama sekali gak ada orang, bahkan gak terlihat ada satu orang yang ada di sana. Nah setelah itu malamnya mereka akhirnya memutuskan untuk tidur bersama karena mereka juga masih takut dengan kejadian-kejadian horor yang sempat mereka alami. Seperti tuh yang pertama tadi, ketika mereka datang di apartemen, pertama mereka sama sekali tidak menjumpai orang. Mereka melihat kalau ada kelebatan bayangan yang terlihat di salah satu kamar apartemen. Terus abis itu ketika paginya mereka melihat ternyata ada pemakaman umum yang berada di samping apartemen mereka. Nah lalu kemudian saat di Parangtritis mereka juga mengalami hal aneh, di mana Mbak Yusi ini berpose sangat-sangat anggun, padahal dia sendiri tuh kayaknya nggak merasa kalau dia berpose seperti itu. Dia pun bahkan juga merasakan kalau dia takut sendiri melihat penampakan fotonya yang seperti itu. Nah setelah itu mereka akhirnya berempat bersepakat untuk tidur bersama malam itu. Nah tapi waktu itu malamnya Mbak Yusi juga sempat merasakan kalau tiba-tiba aja ranjangnya itu seperti ada sesuatu yang menggetarkan ranjangnya dengan sangat keras, dan itu pun tidak diketahui dari mana asalnya. Padahal waktu itu dikatakan kalau nggak mungkin sih ada gempa, karena waktu itu tuh yang kayak bergerak tuh cuman ranjangnya aja. Nah setelah kejadian yang berurutan berentetan itu terus
terus-menerus menghantui mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk check out pagi harinya. Tapi lagi-lagi mereka dikejutkan dengan suasana sepi yang berada di apartemen tersebut. Namun ketika mereka keluar, mereka melihat ada banyak sekali mobil dan motor yang terparkir, seolah-olah banyak sekali orang yang berada di apartemen tersebut. Nah, setelah itu pun mereka akhirnya memesan kembali taksi online dan masuk ke dalam taksi tersebut. Saat di dalam mobil, mereka diberitahu oleh si sopir tentang kejadian-kejadian horor yang memang ada di apartemen tersebut. Nah, jadi waktu itu bapak supir taksi online-nya ini tuh bercerita kalau dulu bapaknya ini pernah mengantarkan sepasang suami istri yang waktu itu memang rencananya mau honeymoon dan menginap di apartemen tersebut. Nah, setelah itu katanya mereka berdua itu sempat berhubungan, tapi keesokan paginya mereka itu bangun sudah berada di komplek pemakaman yang berada di sebelah apartemen tersebut. Nah, akhirnya si Pak Sutri ini tuh kayak merasa aneh kan dan mendatangkan salah seorang yang pintar, ya dukun lah. Nah, setelah itu mereka diberitahu kalau sebenarnya mereka berdua itu semalam tidak berhubungan dengan pasangan mereka, maksudnya bukan suami istri itu, melainkan mereka berhubungan dengan masing-masing makhluk halus yang menghuni apartemen tersebut. Setelah itu akhirnya mereka pun, maksudnya mereka Pak Sutri itu berdua pulang, tapi dengan kondisi yang dikatakan cukup memprihatinkan. Nauzubillahimindzalik. Ya pokoknya nggak disebutkan di sini tuh kayak kondisinya seperti apa, tapi intinya tuh ya sangat bikin iba orang lah gitu. Lalu kemudian si sopir ini bertanya kepada Mbak Yusi dan teman-temannya, "Mbak, apa pernah lihat ada orang di apartemen tersebut?" Nah, mereka menjawab, "Enggak, Pak." "Mbak, apa juga pernah ketemu orang di apartemen tersebut?" "Enggak, Pak." "Terus parkirannya rame nggak, Mbak?" "Ya rame, Pak, penuh sih, hampir aja tuh kayaknya tuh kalau mau di situ tuh kita tuh nggak ada space untuk parkir gitu." Nah, langsung aja si bapak ini tuh bilang, "Alhamdulillah, berarti mbak-mbaknya ini masih diberikan keselamatan. Lain kali jangan diulangi ya, Mbak." Nah, si sopir itu tuh bilang gitu. Jadi si sopir juga menjelaskan kalau sebenarnya apartemen tempat mereka menginap itu adalah bekas tanah kuburan, di mana kuburan yang berada di samping apartemen itu memang sebagian daripada kuburan yang sudah dibanguni apartemen itu. Nah, si sopir juga sempat bertanya, "Mbak ngeliat nggak bentuk kuburannya aneh?" Dan seketika mereka pun langsung terdiam tanpa menjawab pertanyaan si supir itu. Nah, jadi gitu teman-teman, cerita ini tuh emang sedikit creepy ya, bukan sedikit, sebenarnya banyak banget. Bayangin aja kalau misalnya itu tuh kalian yang berada di situ, terus abis itu kalian mengalami hal-hal yang dialami sama Mbak Yusi dan teman-temannya ini, so pasti kalian sangat merinding banget. Ini sebenarnya masih jadi misteri, aku sendiri tuh masih belum cari-cari tahu tentang si apartemen ini karena ya memang kurang ada penjelasan ya apartemen tuh letaknya di mana. Jadi masih belum ada penjelasan. Si bapak pun tuh kayaknya juga belum menjelaskan karena apa bentuk kuburan itu tuh aneh. Emang sebenarnya ada apa? Ini tuh masih jadi misteri banget. Nah, buat kalian teman-teman dari Jogja yang mungkin tahu tentang kisah dari apartemen ini sempat viral banget dari tahun 2019 kemarin. Jadi udah ada sekitar 1 tahun. Tapi ini ceritanya cukup menarik, makanya aku ulas di sini. Nah, buat Mbak Yusi dan teman-temannya, mungkin kalau aku ada salah kata saat membawakan cerita ini atau mungkin sebenarnya masih ada urutan cerita yang benar, ya mohon kalian semua untuk komen di bawah untuk memberikan penjelasan, oke? Dan buat kalian semua teman-teman Jogja yang tahu tentang apartemen ini, dan buat kalian yang tahu tentang cerita-cerita mistis, mungkin bukan hanya Mbak Yusi aja yang mengalami, tapi banyak banget orang yang mengalami, atau kalian sendiri yang pernah mengalami di apartemen ini, kalian boleh banget komen di bawah buat sharing cerita-cerita horor aja sama aku, oke? Oke, makasih banget teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, kalian harus kasih like yang banyak dan kasih komentar yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu jam 10 pagi. Oke, makasih banget udah nonton video ini sampai habis dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nanti kalau corona udah hilang, kita bisa lah pergi main-main ke Jogja. Oke, bye.